Ini yang dinamakan bambu jalu, rantingnya berada di tengah-tengah tabung. Ini sejajar, rantingnya berada di kanan semua, tapi ini ada pemekang jagat ya dulur, bambu ori pemekang jagat. Ya seperti ini. Dari wujudnya Kirana, Para penumpang pesawat udara Pelita Air dengan nomor penerbangan IP621 para penumpang. Dulur, kita sudah sampai di kota Pontianak. Kita akan melakukan pembolangan ya dulur. Seperti apa rumpun-rumpun di kota ini? Tetap simak terus keseruan-keseruan pembolangan PBUN Jombang. Kita akan mengambil barang dulu di bagasi. Setelah itu kita akan merapat ke rumpun ya dulur. Saya pun penasaran rumpunnya di Pontianak ini seperti apa. Oke, kita akan ambil barang sebentar, lalu kita menuju ke lokasi dan olah TKP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya dulur, kita sudah sampai di kota Singkawang, Pontianak, Kalimantan Barat. Dan sebelum saya melakukan pembolangan, saya akan menyapa buat sahabat-sahabat semua pembolang ataupun sahabat-sahabat subscriber YouTuber. Ada Cakra Buana dari Bogor, ada Pandawa 5, tentunya tidak ketinggalan Mbak Semar Bodronoyo, Mbak Pas Jagat, Trenggalek, dan Santri Alam, Dinarta atau Cawuk TV, juga Kang Cahyo. Semuanya tanpa terkecuali ya dulur. Sudah lama kita tidak bertemu, dan alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya bisa bolang lagi ya dulur, yaitu di kota Pontianak, tepatnya di Singkawang ini ya dulur, Kalimantan Barat. Dan saya sekarang berada di monumen bersejarah Patung Naga. Jadi saya akan berkeliling untuk mencari rumpun bambu ya dulur. Mudah-mudahan saya menemukan apa yang kita targetkan hari ini. Dan saya belum tahu seperti apa potensi-potensi di sini. Oke, langsung saja kita mencari bambu ya dulur. Itu terus keseruan-keseruan pembolangan PBUN Jombang. Let's go. Oke dulur, ini kita dari tadi mencari rumpun bambu di pinggiran kota Singkawang ini. Ternyata tidak ada ya dulur. Dari tadi saya muter-muter terus, ternyata tidak ada rumpun bambu. Yang ada hanya tumbuhan-tumbuhan seperti ini ya dulur, semak belukar yang banyak. Nah jadi sekarang kita akan mencoba keberuntungan di taman kota ya dulur. Biasanya kalau di taman kota itu banyak sekali bambu Japanese. Oke, langsung saja kita merapat ke Taman Kota Singkawang. Ikuti terus perjalanan Santri Alam Nusantara. Let's go. Ini ya dulur, kita tadi perjalanan ke Taman Kota, dan di tengah perjalanan saya melihat sungai.
Kenapa kok saya mencari sungai? Biasanya kalau di Jawa itu di bantaran sungai itu full dengan rumpun bambu ya dulur. Ternyata prediksi saya salah. Di sini tidak ada rumpun bambu sama sekali. Banyak sekali tanaman-tanaman bakau. Beda dengan di Jawa. Kalau di Jawa banyak sekali rumpun bambu untuk bantaran sungai. Oke, kita belum beruntung, tidak apa-apa. Kita lanjut ke taman kota ya dulur. Ikuti terus perjalanan kami. Let's go. Nah, oke dulur, alhamdulillah di tengah perjalanan kita menemukan rumpun bambu, tapi di depan rumah orang ya dulur. Yang kita temukan rumpun bambu hias seperti ini bambunya. Ini yang dinamakan bambu botol atau bambu hias ya dulur. Untuk bentuknya memang seperti ini. Nah, ini kenapa kok dia menggelembung seperti ini? Seperti botol ya dulur, makanya ini dinamakan bambu botol atau bambu hias. Apakah ini termasuk jenis bambu unik? Tidak ya dulur, ini tidak termasuk jenis bambu unik. Ini bambu hias atau bambu botol ya dulur. Jadi memang bawaannya dari kecil seperti ini. Dan untuk bambu seperti ini jarang sekali mengeluarkan pakem ya dulur, karena bentuknya sudah begini. Ruasnya pendek-pendek dan menggelembung. Oke, karena ini milik warga, nggak enak ya dulur lama-lama di sini. Kita akan melanjutkan perjalanan ke taman kota mencari bambu Japanese. Mudah-mudahan di sana kita menemukan pakem yang syahdu ya dulur. Oke, kita terus keseruan-keseruan pembolangan PBN Jombang. Let's go. Nah, oke ya dulur, dari tadi saya muter-muter mulai sampai kota hingga ke pinggiran kota belum menemukan bambu unik ya dulur. Dan dimanapun berada saya selalu membawa contoh-contoh bambu unik ya dulur. Barangkali ada warga yang penasaran atau warga yang kepo. Ini buat edukasi saja, jadi kemanapun saya pergi selalu membawa bambu unik. Nah, ini ya dulur. Nah, ini adalah contoh-contoh bambu unik yang dinamakan bambu jalu. Rantingnya berada di tengah-tengah tabung. Nah, kalau normalnya ranting mepet dengan gelangan celumpring, tapi ini berada di tengah-tengah. Kenapa kok saya membawa jalu? Karena contoh jalu ini yang paling simpel untuk edukasi ke masyarakat ya dulur. Ada juga ini sejajar, rantingnya berada di kanan semua, tapi ini ada sambung rosonya ya dulur. Ini alurnya di tengah. Ada juga saya membawa pemegang jagat ya dulur, bambu ori pemegang jagat. Nah, seperti ini. Jadi kemanapun saya pergi selalu membawa contoh-contoh bambu unik ya dulur, buat edukasi ke masyarakat. Oke, kita akan lanjut melakukan pembolangan lagi menuju ke taman kota. Gitu terus perjalanan kami. Let's go. Nah, alhamdulillah ya dulur, akhirnya kita menemukan taman kota di kota Singkawang ini. Dan untuk rumpunnya bisa dilihat sendiri. Di seberang sana ada rumpun bambu, itu bambu kuning. Tapi kuningnya bukan kuning
yang biasanya mengeluarkan pakem ya dulur. Kalau untuk jenis bambu seperti itu mustahil untuk mengeluarkan pakem, tapi nggak apa-apa, kita review, barangkali ada pakemnya ya dulur. Ternyata nggak ada bambu Japanisnya dulur di sini. Oke, langsung saja kita mereview bambu-bambu di taman ini. Mudah-mudahan ada yang unik ya dulur. Nah, oke dulur, ini dia rumputnya. Ternyata seperti yang sudah saya bilang tadi, ini ternyata rumpun kuning, tidak seperti kuning yang biasanya. Ini bambu kuning hias ya dulur. Untuk bambu seperti ini jarang sekali mengeluarkan pakem, sangat mustahil. Tapi ini ada bunganya ya dulur. Nah ini dia mengeluarkan bunga bambu. Nah, kalau di Jawa susah sekali mencari bunga bambu kuning, tapi di sini mengeluarkan bunga. Alhamdulillah, ini rezeki, kita simpan ya dulur buat kenang-kenangan. Ternyata banyak sekali bunganya. Nah seperti ini. Kalau biasanya saya bolang-bolang bareng bersama Kang Cahyo juga Cawok TV, kali ini saya bolangnya ditemani adik saya dulur. Nah ini adik kandung saya lur. Memang sih nggak mirip ya dulur lah. Memang nggak mirip, tapi dia adalah adik kandung saya. Namanya Husen Al-Maghribi ini. Nah ganteng ya lur. Nah jadi untuk kami itu 3 bersaudara, laki-laki semua, dan saya yang paling jelek ya dulur ya. Ini adik kandung saya, sangat ganteng sekali. Oke, kita akan melanjutkan pembolangan ya dulur. Mudah-mudahan menemukan bambu unik yang kita idamkan. Oke, seperti apa proses dan keseruan pembolangan kami? Ikuti terus perjalanan Santri Alam Nusantara. Let's go. Alhamdulillah ya dulur. Alhamdulillah akhirnya saya bertemu juga dengan rumpun bambu. Tapi bisa dilihat sendiri untuk lokasinya di depan hotel ini ya dulur. Nah oke, untuk keunikannya langsung saja kita cek ya dulur. Mudah-mudahan ada pakem yang syahdu ini. Oke, langsung saja kita merapat ke rumputnya. Nah di sini ada belalai bawah ruas pendek ya dulur. Nah alhamdulillah kita ketemu dengan pakem bambu unik. Jadi untuk belalai itu ruas pendek yang meliuk seperti ini ya dulur. Ini yang dinamakan bambu unik belalai. Dan di atas banyak sekali carang gantung ya dulur. Nah itu kata Mbak Warno sudah masuk bambu gantung karena sudah melingkar ke pohon utama ya dulur. Nah banyak sekali untuk jenis bambu gantungnya, atau yang lebih dikenal dengan carang gantung. Nah besar-besar sekali. Ini saya tidak bisa eksekusi ya dulur, karena takutnya apa, ini kita tidak izin nanti dikira maling. Jadi kita review saja di sini. Kita akan melanjutkan pembolangan karena waktunya sudah sore ya dulur. Kalau tidak dapat rumpun, kita akhiri pembolangan kita hari ini. Oke, langsung saja ikuti terus perjalanan kami. Let's go. Nah, alhamdulillah dulur, akhirnya sampai juga kita di penghujung pembolangan untuk hari ini. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih buat semua sahabat-sahabat PBUN yang selalu mendukung kami selama ini. Buat dulur-dulur dimanapun berada, Santri Alam Nusantara, tetap semangat dalam mengagumi dan mengkaji karya seni sang ilahi ya dulur. Sampai jumpa di konten kedua di Pontianak ini, dan insya Allah di konten kedua nanti saya akan masuk ke pedalaman-pedalaman ya dulur, karena saya belum hafal untuk daerah sini. Mungkin nanti akan masuk ke kampung-kampung Dayak atau kampung-kampung orang Melayu. Sekali lagi terima kasih ya dulur. Dan akhirul kalam, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.